Pasar Sumedang pagi itu dipenuhi aroma khas, bau tahu goreng yang baru diangkat dari minyak panas, bercampur dengan wangi bumbu dapur, dan sedikit anyir ikan asin. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli menjadi nyawa pasar. Teriakan penjual sayur, suara ibu-ibu menawar harga, serta riuh suara ayam yang masih hidup diikat di pojok lapak, semua berpadu menciptakan pemandangan yang khas. Namun di balik keramaian itu, ada satu bayangan hitam yang membuat para pedagang selalu waspada, kelompok preman pasar pimpinan Murad. Murad bukan orang sembarangan. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya penuh bekas luka, dan di lengan kirinya terlukis tato macan yang terlihat setiap kali ia menggulung lengan bajunya. Setiap langkahnya di pasar membuat orang-orang otomatis menunduk, pura-pura sibuk merapikan dagangan. Murad dikenal sebagai penguasa pasar, yang menentukan siapa boleh berjualan dengan aman, dan siapa yang harus rela membayar perlindungan. Baginya, pasar adalah ladang emas yang harus terus diperas. Di belakang Murad, selalu ada 3 anak buahnya yang setia, Ujang yang bertubuh pendek gemuk, Deden yang bermata sipit licik, dan Asep yang suka membawa balok kayu kemanapun ia pergi. Mereka bukan hanya sekadar pengikut, tapi juga ekor yang siap menggertak siapa saja yang coba melawan. Suara langkah mereka saja sudah cukup membuat pedagang gemetar. Mereka bergerak dari satu lapak ke lapak lain, menyambar uang dengan alasan uang keamanan. Seorang pedagang sayur tua, Pak Engkus, sempat mencoba melawan beberapa bulan lalu. Namun akibatnya, dagangannya dibalik, kepalanya benjol, dan sejak itu ia memilih diam. Kisah itu menjadi pelajaran pahit bagi pedagang lain, jangan pernah coba-coba menantang Murad. Rasa takut itu menjalar di udara, seperti kabut tipis yang membuat pasar kehilangan keceriaan. Hari itu, Murad duduk di bangku kayu dekat gerbang pasar. Ia menghisap rokok kretek, menghembuskan asap tebal ke udara, sambil memperhatikan keramaian. Matanya berkilat ketika melihat pedagang baru atau siapa saja yang tampak berhasil. Baginya, semakin sukses orang itu berjualan, semakin besar jatah yang bisa ia dapatkan. Tidak ada satupun pedagang yang berani menolak, karena semua tahu risiko yang menunggu. Ujang, Deden, Asep, panggil Murad dengan suara beratnya. Hari ini kita keliling lagi. Aku lihat ada beberapa lapak baru. Jangan sampai mereka lupa aturan di sini. 3 anak buahnya langsung mengangguk, wajah mereka menyeringai seperti anjing kelaparan. Pasar yang semestinya jadi tempat mencari rezeki, di tangan Murad berubah jadi ladang pemerasan. Beberapa ibu pedagang yang melihat Murad berdiri langsung saling berbisik, wajah mereka cemas. Ada rasa ingin melapor pada aparat, tapi pengalaman mengajarkan, preman seperti Murad selalu punya cara untuk lolos. Akhirnya, mereka hanya bisa menghela napas panjang, berharap hari itu berlalu tanpa masalah. Tapi dalam hati kecil mereka, ada satu pertanyaan yang tak pernah terjawab, sampai kapan pasar harus berada di bawah bayang-bayang Murad? Di tengah hiruk-pikuk itu, tak ada yang menyangka kalau sebuah lapak sederhana berisi tahu goreng hangat akan menjadi titik awal perubahan besar. Murad, tanpa ia sadari, sedang berjalan menuju takdirnya sendiri, dan pasar Sumedang akan segera menyaksikan pertarungan antara keserakahan dan warisan sakti yang selama ini tersembunyi. Di sudut timur pasar, aroma khas tahu goreng menyebar lebih harum dari biasanya. Di sana berdiri sebuah lapak sederhana, namun selalu dikerumuni pembeli. Di balik meja kayu yang penuh nampan tahu panas, tampak seorang gadis muda dengan senyum tulus yang membuat orang rela antri panjang. Dialah Sari, penjual tahu yang baru berusia 20 tahun, namun ketekunannya membuat dagangannya selalu laris sebelum siang. Senyumnya yang ramah dan tutur katanya yang lembut membuat setiap orang betah berlama-lama di lapaknya. Sari bukan pedagang biasa, meski ia hanya menjual tahu goreng sederhana, ada semacam daya tarik yang berbeda darinya. Paras cantiknya yang bersih, matanya yang tajam namun teduh, serta cara ia melayani pembeli dengan penuh perhatian, seolah memancarkan cahaya yang tak dimiliki pedagang lain. Para pembeli sering berbisik, tahu Sari bukan cuma enak rasanya, tapi juga bikin hati adem. Namun tak banyak yang tahu, di balik senyumannya tersimpan luka lama. Ayahnya yang dulu dikenal sebagai preman disegani, meninggal tragis meninggalkan warisan yang tak pernah diceritakan pada orang lain. Saat itu, Murad dan anak buahnya mulai berjalan mendekat, membuat suasana pasar yang tadinya riuh mendadak meredup. Para pedagang satu persatu menunduk, ada yang pura-pura sibuk menata dagangan,
ada pula yang buru-buru membereskan uang dagangan agar tidak jadi sasaran. Semua mata sebenarnya menoleh ke arah Murad, menunggu siapa korban berikutnya. Dan langkah kaki mereka, kali ini, berhenti tepat di depan lapak tahu sari. Murad menatap tajam ke arah gadis muda itu. Matanya menyipit, seolah sedang menilai sesuatu lebih dari sekadar uang. Ia melihat bukan hanya tahu yang laris terjual, tapi juga sosok perempuan cantik yang berdiri gagah tanpa rasa takut. Lapak baru, ya, gumam Murad sambil menghembuskan asap rokok ke wajah Sari. Rame banget, pasti untung besar. Senyumnya yang sinis membuat para pembeli di sekitar buru-buru mundur, meninggalkan Sari sendirian menghadapi para preman itu. Namun berbeda dengan pedagang lain, Sari tidak menunjukkan ketakutan. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Saya memang baru jualan di sini, Kang. Tapi kalau soal untung rugi, biarlah rezeki saya diatur sama Allah." Jawaban sederhana itu terdengar ringan, tapi cukup membuat Murad sedikit terkejut. Ia terbiasa melihat pedagang gemetar dan memelas, bukan berbicara dengan tatapan mata setegas itu. Ujang, anak buah Murad yang gemuk, menyeringai sambil menepuk meja dagangan. "Ah, udah biasa kami urus pedagang baru. Kalau mau aman, ya harus ikut aturan pasar. Ada iuran keamanan. Bukan banyak kok, tapi kalau nggak bayar, ya, bisa repot daganganmu." Suaranya yang sengaja dikeraskan membuat pembeli yang tadinya masih ragu langsung bubar. Tahu sari yang baru diangkat dari minyak panas masih mengepul, tapi seakan tak ada lagi yang berani mendekat. Sari menggenggam erat spatulanya. Wajahnya masih tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Dalam hati kecilnya, ia tahu hari itu akan tiba, hari di mana warisan ayahnya diuji. Ia mencoba menahan diri, tidak ingin membuat kegaduhan. Dengan lembut ia berkata, "Saya berjualan untuk hidup, bukan untuk diperas. Kalau memang kalian merasa butuh, silakan beli tahu saya, bukan minta paksa." Kalimat itu membuat Murad dan anak buahnya saling pandang, setengah tak percaya ada pedagang berani bicara seperti itu. Pasar mendadak senyap, hanya terdengar suara minyak mendesis dari wajan besar di depan Sari. Murad mendekat, wajahnya makin gelap. Ia menatap Sari dengan tatapan yang membuat udara seakan membeku. Para pedagang lain berbisik-bisik, sebagian menutup wajah dengan kain, tak berani menyaksikan langsung. Tak seorang pun tahu, bahwa pertarungan besar antara keserakahan dan kekuatan tersembunyi baru saja dimulai. Murad menyeringai, bibirnya menyudut dengan tatapan penuh penghinaan. Ia melangkah lebih dekat hingga hanya sejengkal dari wajah Sari. Asap rokok dari mulutnya berhembus langsung ke arah gadis itu, sengaja untuk menguji kesabarannya. "Kamu berani bicara begitu sama saya?" "Heh, Sari ya namanya. Cantik, pintar ngomong, tapi sayang, di pasar ini cuma ada satu aturan, siapa yang kuat, dia yang berkuasa." Ucapan itu membuat beberapa pedagang yang mengintip dari kejauhan menggeleng pasrah. Mereka tahu, jika Murad sudah bicara begitu, maka malapetaka tak bisa dihindari. Ujang, si gemuk bertubuh pendek, langsung menyambar toples kecil berisi cabai yang ada di meja Sari, lalu menumpahkannya ke tanah. Deden menambahkan dengan menendang ember cucian tahu, membuat air keruh mengalir ke sela-sela lapak. Asep bahkan sudah mengangkat balok kayunya, siap meremukkan meja dagangan. Semua itu mereka lakukan sambil tertawa keras, seperti sekawanan serigala yang sedang mengepung mangsanya. Sari tetap berdiri, wajahnya menegang tapi matanya tidak goyah. Ia tahu, inilah awal ujian. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata, "Kang, kalau kalian mau makan, silakan ambil tahu saya. Tapi kalau kalian mau merusak, jangan kira saya akan diam." Kalimat itu diucapkannya lirih, tapi cukup jelas terdengar oleh Murad dan anak buahnya. Sekilas, ada aura yang berbeda dalam sorot mata Sari, seolah bukan sekadar seorang pedagang tahu yang sedang bicara, tapi seseorang dengan keyakinan yang lebih dalam. Murad mendengus, lalu menghantam meja kayu dengan tinjunya. Dentumannya membuat nampan tahu bergetar, sebagian tahu bahkan terjatuh ke tanah. "Saya kasih kesempatan terakhir, bayar uang keamanan sekarang juga, atau saya yang bikin kamu nggak bisa dagang lagi." Suaranya meledak, membelah keheningan pasar. Orang-orang yang masih mengintip segera menutup mulut mereka dengan tangan, takut suara teriakan mereka ketahuan. Di tengah ketegangan itu, seorang ibu tua yang tadi membeli tahu masih berdiri tak jauh dari sana.
Dengan berani, ia berkata, "Murad, cukup sudah. Jangan ganggu Sari. Dia cuma cari makan." Namun sebelum kalimatnya selesai, Deden menoleh dengan tatapan buas. "Diam, nenek, mau kena juga, hah?" Ibu itu langsung mundur dengan wajah pucat, dan orang-orang semakin takut bersuara. Kini semua mata hanya tertuju pada Sari. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang membuncah di dadanya. Ia teringat wajah ayahnya yang keras namun penuh kasih, dan pesan terakhir yang selalu ia simpan, "Jangan pernah takut pada keburukan, Sari. Ingat, darah ayahmu mengalir di tubuhmu. Kau adalah penerus ajian yang tak bisa dikalahkan, gunakan hanya untuk kebaikan." Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, membuat tangannya perlahan mengepal. Ujang kembali menepuk meja keras-keras. "Cepetan bayar," atau kalimatnya terhenti ketika ia melihat tatapan Sari berubah. Tatapan itu dingin, menusuk, dan penuh keyakinan. Ada getaran aneh yang membuat Ujang spontan mundur setengah langkah. Murad menatap heran, tak menyangka gadis muda itu bisa membuat anak buahnya ragu hanya dengan sorotan mata. Namun Murad bukan tipe yang mudah goyah. Ia segera mengangkat tangannya, memberi aba-aba agar anak buahnya menyerang. "Sudah, jangan buang waktu. Ajari dia aturan pasar," teriaknya lantang. 3 preman itu mulai melangkah maju, sementara Sari berdiri tegak di balik meja tahu yang porak-poranda. Pasar yang tadinya riuh kini benar-benar sunyi, seolah seluruh Sumedang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Malam itu, setelah kejadian di pasar, Sari pulang dengan langkah berat. Lapaknya porak-poranda, sebagian tahu berserakan di tanah, dan meski dirinya tidak terluka secara fisik, hatinya terasa perih. Jalan setapak menuju rumahnya yang berada di pinggiran kota Sumedang terasa sunyi, hanya diterangi cahaya lampu minyak dari rumah-rumah sederhana. Di sepanjang perjalanan, bayangan wajah Murad dan tatapan bengis anak buahnya terus menghantui benaknya. Namun lebih dari itu, ada perasaan aneh yang bergejolak di dalam dirinya, seolah sesuatu di dalam darahnya mulai bangkit. Sesampainya di rumah, Sari duduk di ruang tengah yang sederhana. Di dinding tergantung sebuah foto lama ayahnya, seorang pria berwajah keras dengan sorot mata tajam. Ayahnya dulu dikenal sebagai preman legendaris yang ditakuti, namun banyak yang tidak tahu bahwa di balik itu, ia menyimpan ilmu sakti yang jarang dimiliki orang biasa, ajian rawa rontek. Ilmu yang membuat pemiliknya tidak bisa mati kecuali jika syarat tertentu terpenuhi. Ilmu itu diwariskan turun-temurun, namun ayahnya memilih menyimpannya rapat-rapat dari dunia luar. Sari menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. Ingatannya melayang ke malam terakhir bersama ayahnya. Malam di mana ayahnya dengan suara bergetar berkata, "Sari, suatu saat nanti kau akan menghadapi dunia yang kejam. Kau bukan hanya anakku, kau adalah pewaris ajian rawa rontek. Gunakanlah bukan untuk kesombongan, tapi untuk melindungi dirimu dan mereka yang lemah." Saat itu Sari masih remaja, belum benar-benar mengerti arti kata-kata itu. Namun malam ini, pesan itu terngiang kembali seakan menjadi jawaban atas kekacauan di pasar tadi. Dengan tangan bergetar, Sari membuka sebuah peti kayu kecil yang tersimpan di bawah ranjang. Di dalamnya terdapat kain kuning tua yang terlipat rapi. Ketika ia membukanya, terlihat sebilah keris kecil dan secari kertas berisi tulisan tangan ayahnya. Tulisan itu menjelaskan mantra dasar ajian rawa rontek dan tata cara menguatkan jiwa. Membacanya membuat bulu kuduk Sari meremang, seolah energi yang tidur selama ini perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Ia duduk bersila di lantai, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan mantra dengan suara lirih. Udara di sekitarnya mendadak bergetar halus, lampu minyak bergoyang seakan ditiup angin padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Jantung Sari berdegup keras, tubuhnya terasa panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Namun anehnya, rasa takut yang sedari tadi menghantuinya perlahan lenyap, berganti dengan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Ingatan tentang Murad dan anak buahnya kembali muncul. Namun kali ini, wajah mereka tidak lagi membuatnya gentar. Justru ada api kecil di dalam dadanya yang menyala, api untuk melawan, api untuk melindungi. Ia sadar, saatnya telah tiba untuk menggunakan warisan itu, bukan lagi sebagai rahasia, melainkan sebagai kekuatan nyata menghadapi kezaliman. Sari membuka matanya, tatapannya kini berbeda, lebih tajam, lebih kuat, namun tetap teduh. Tangan kanannya menggenggam keris kecil pemberian ayahnya,
lalu ia meletakkannya kembali dengan penuh hormat. Ia tahu, ajian rawa rontek bukan berarti ia bisa bertindak sewenang-wenang. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan Murad dan gerombolannya menguasai pasar lebih lama lagi. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Seakan alam ikut mendengar tekad yang baru saja terpatri dalam hati Sari. Malam itu, seorang penjual tahu sederhana resmi berubah menjadi pewaris kekuatan yang akan mengguncang pasar Sumedang. Dan di kejauhan, seolah takdir tengah menyiapkan pertemuan berikutnya, bentrokan besar antara seorang preman rakus dan putri pewaris ilmu sakti. Di sebuah warung remang dekat terminal, Murad dan anak buahnya duduk melingkar. Meja mereka penuh dengan botol minuman dan sisa makanan. Namun suasana tidak seperti biasanya, tidak ada tawa lepas atau gurauan kasar. Wajah Murad terlihat muram, matanya menyala penuh bara amarah. Ia masih teringat tatapan dingin Sari di pasar tadi. Tatapan seorang gadis muda yang berani menantangnya di depan orang banyak. Bagi Murad, itu bukan sekadar perlawanan, tapi penghinaan. Aing teu bisa nampak ieu, ujang. Murad menggebrak meja, membuat botol-botol di atasnya bergetar. Preman macam apa saya ini kalau sampai diolok-olok sama tukang tahu? Di depan orang banyak pula. Besok, saya bakal kasih pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa pasar sebenarnya. Suaranya berat, hampir seperti geraman. Anak buahnya saling pandang, wajah mereka tegang. Ujang, yang biasanya paling cerewet, kali ini hanya mengangguk pelan. Bener, Kang. Kalau dibiarkan, pedagang lain bisa ikut-ikutan berani. Tapi, cewek itu aneh, Kang. Tatapannya beda, kayak bukan orang biasa. Deden menimpali dengan nada sinis, ah, paling cuma gaya aja. Cewek cantik kadang sok berani. Besok kita rame-rame datengin, hajar sekalian lapaknya. Beres. Murad menyalakan rokok lagi, menghisap dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kasar. Tidak cukup. Kalau cuma merusak dagangan, itu masih enteng. Saya mau dia dipermalukan. Biar semua orang lihat, siapapun yang melawan saya akan hancur. Besok pagi, kita obrak-abrik lapaknya sampai dia nyerah. Kalau masih keras kepala, Murad berhenti sejenak, matanya menyipit ke arah bara rokok, kita bikin dia nggak berani balik jualan lagi. Asep yang dari tadi diam akhirnya bicara. Tapi, Kang, kalau kita keterlaluan, bisa runyam. Polisi bisa turun tangan. Murad langsung menoleh tajam, membuat Asep menelan ludah. Polisi, mereka juga tahu siapa saya. Sudah bertahun-tahun saya pegang pasar ini, nggak ada yang bisa ngutik-ngutik. Lagi pula, cewek itu cuma dagang tahu. Siapa peduli kalau dia hilang dari pasar? Ucapannya membuat ketiga anak buahnya terdiam, sadar betapa jauh dendam itu sudah masuk ke hati sang pemimpin. Sementara itu, di luar warung, kabar tentang Murad yang marah sudah mulai beredar di kalangan pedagang. Beberapa orang membicarakannya dengan wajah cemas, berbisik seakan takut suara mereka terdengar. Besok Murad bakal datang lagi. Aduh, kasihan Sari, tapi dia beda, ya. Tatapannya waktu lawan Murad, kayak bukan orang sembarangan. Kabar ini menyebar seperti api kecil yang ditiup angin, menambah kegelisahan seluruh pasar. Murad meneguk minumannya dalam sekali teguk, lalu menghantam gelas ke meja. Besok saya pastikan dia nyembah-nyembah minta ampun. Nggak ada yang boleh bikin saya kelihatan lemah. Ingat itu, suaranya menggema di warung, membuat pengunjung lain menunduk, pura-pura tidak mendengar. Aura Murad malam itu begitu mencekam, seakan ia bukan lagi manusia biasa, melainkan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Dan di kejauhan, di rumah sederhana yang sunyi, Sari masih duduk bersila dengan mata terpejam, menguatkan tekadnya. Ia belum tahu bahwa badai besar sedang bergerak menuju dirinya. Namun satu hal pasti, pertemuan berikutnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya lapak tahu, tapi juga harga diri dan nasib seluruh pasar Sumedang. Pagi itu, pasar Sumedang terasa berbeda. Matahari baru saja naik, tapi suasana sudah dipenuhi bisik-bisik pedagang. Semua orang tahu kabar bahwa Murad dan kelompoknya akan datang lagi. Beberapa pedagang memilih tidak membuka lapak, takut jadi saksi keributan. Sementara yang tetap berjualan, hanya bisa memasang wajah cemas, menunggu badai yang pasti tiba. Di tengah kegelisahan itu, Sari tetap membuka lapak tahu miliknya. Tahu goreng panas mengepul harum, seolah menantang aura mencekam yang menggantung di udara.
Sari berdiri tegak di balik meja dagangan. Senyumnya tetap ada, meski kali ini ada sorot tajam di balik matanya. Ia sudah bertekad, tidak akan mundur. Ingatan tentang ajian rawa rontek yang diwariskan ayahnya masih hangat dalam benak. Ini saatnya, batinnya berbisik. Seakan alam pun mendukung, angin pagi berhembus lembut, meniup rambutnya yang tergerai, membuat sosoknya terlihat seperti bukan sekadar penjual tahu, melainkan penjaga yang siap menghadapi ancaman. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar. Murad muncul bersama Ujang, Deden, dan Asep. Mereka datang tidak seperti biasanya, kali ini lebih beringas. Murad mengayunkan rokoknya ke tanah, menginjak bara merahnya dengan keras. "Nah, ini dia si jagoan baru pasar," ujarnya lantang, membuat semua mata tertuju pada Sari. Suasana pasar mendadak hening, hanya suara ayam berkokok di kejauhan yang terdengar. Murad mendekat, lalu menendang ember cucian tahu hingga air muncrat ke segala arah. Ujang menyenggol nampan tahu panas hingga beberapa jatuh ke tanah. Deden menepuk-nepuk meja dengan keras, seakan menunggu tanda untuk menghancurkan semuanya. "Bayar atau angkat kaki dari pasar ini," teriak Murad, suaranya menggelegar. Namun Sari tidak bergeming, hanya menatap lurus ke arah preman itu dengan sorot mata yang tak bisa dibaca. Para pedagang yang menonton dari kejauhan mulai gemetar. "Astagfirullah, Sari sendirian melawan mereka," bisik seorang ibu. "Ada yang ingin membantu, tapi takut. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik tumpukan sayur atau gubuk lapak, berdoa agar tragedi itu tidak berakhir dengan darah." Bagi mereka, Sari hanyalah seorang gadis muda yang terlalu berani menantang penguasa pasar. Namun tiba-tiba, saat Asep hendak menghantam meja dengan balok kayunya, tubuhnya justru terpental ke belakang, terhempas seakan dihantam angin kencang. Ia jatuh berguling di tanah, membuat kerumunan penonton terpekik kaget. Deden dan Ujang melotot, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sari masih berdiri di tempatnya, bahkan tidak menyentuh apapun. Hanya tatapannya yang kini lebih tajam, dan udara di sekitarnya terasa bergetar halus. "Kalau kalian masih memaksa," suara Sari terdengar tenang namun menusuk, "jangan salahkan saya kalau kalian sendiri yang hancur." Kata-kata itu membuat Ujang spontan mundur selangkah. Deden mencoba maju, tapi entah mengapa lututnya bergetar. Murad, meski hatinya sempat tercekat, segera menyalakan amarahnya lebih besar. "Jangan takut, dia cuma cewek, hajar!" teriaknya dengan marah, menutupi rasa gugup yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Pasar menjadi saksi awal perlawanan yang sesungguhnya. Suasana mencekam, udara tegang, dan sorot mata semua orang tertuju pada lapak tahu sederhana itu. Pertarungan antara kekuatan kasar dan kekuatan warisan mulai tersulut. Sari tahu, ini baru awal dari badai besar, dan ia harus siap menghadapi amukan Murad sendiri. Sorak ketakutan bercampur bisikan takjub menggema di antara pedagang. Mereka baru saja melihat Asep terhempas tanpa sentuhan, dan itu cukup membuat pasar jadi gempar. Murad, yang biasanya dielu-elukan karena keberaniannya, kini merasakan sesuatu yang asing, rasa gentar. Namun gengsi sebagai raja pasar tidak membiarkannya mundur. Dengan wajah merah padam, ia meraih golok besar dari pinggangnya. Kilau logam tajam itu membuat kerumunan berdesis ngeri. "Cukup sudah, dasar perempuan kurang ajar," teriak Murad. Ia melangkah maju dengan golok teracung, sementara Ujang dan Deden menahan napas, tak yakin apakah itu langkah yang tepat. Suasana pasar makin mencekam, seolah udara ikut menahan detik demi detik. Matahari yang biasanya hangat kini terasa garang, menyorot tajam ke arah lapak tahu Sari, tempat dua sosok berdiri berhadapan, preman bengis dengan senjata, dan seorang gadis dengan tangan kosong. Sari tetap berdiri tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, meski kilatan golok itu begitu dekat dengan tubuhnya. Dalam hatinya, ia merapal doa sekaligus mantra yang diajarkan ayahnya. Ajian rawa rontek mulai berdenyut di setiap aliran darahnya. Tubuhnya terasa ringan, namun sekaligus kokoh seperti baja. Ia tahu, saatnya tiba untuk menguji warisan itu dalam pertempuran nyata. Murad mengayunkan goloknya dengan kecepatan penuh, menghantam arah bahu Sari. Suara logam berdesing tajam, diiringi pekikan ngeri penonton. Namun yang terjadi membuat semua mata membelalak, bila golok itu memang mengenai tubuh Sari, tapi bukannya terbelah atau berdarah, luka itu langsung menutup seketika. Kulitnya seolah menolak besi tajam, menyembuhkan diri lebih cepat dari mata manusia bisa menangkap. "Ya,
Allah, dia tidak terluka. Seorang pedagang berbisik dengan suara tercekat. Bisikan itu segera menjalar, berubah menjadi riuh rendah ketakjuban. Murad sendiri melangkah mundur setengah, wajahnya pucat untuk pertama kalinya. Ia menatap goloknya, lalu menatap Sari, seakan dunia sedang mempermainkan logika yang ia kenal. Apa-apaan ini? Geramnya, suaranya bergetar. Namun rasa takut itu segera ditutupi oleh amarah. Murad kembali menyerang, kali ini bertubi-tubi, tebasan dari kiri, sabetan dari kanan, bahkan tusukan lurus ke arah dada. Setiap goresan golok itu mengenai tubuh Sari, namun sama sekali tak meninggalkan luka permanen. Darah yang sempat keluar seketika hilang, daging yang terbelah langsung menyatu kembali. Sari hanya bergeming, matanya tetap menatap lurus, membuat Murad kian frustrasi. Mustahil, tidak mungkin. Murad meraung seperti binatang terluka. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, sementara tangan yang memegang golok bergetar hebat. Sementara itu, Sari perlahan mengangkat tangannya, mengeluarkan energi yang membuat udara sekitar berdesir. Kang Murad, suaranya tenang, tapi bagaikan petir yang menyambar, berhentilah sebelum terlambat. Ini bukan sekadar perlawanan, ini adalah peringatan. Pasar Sumedang terdiam total. Semua orang menahan napas, menyaksikan konfrontasi yang lebih mirip kisah legenda ketimbang kenyataan. Di satu sisi, preman paling ditakuti sedang terdesak, di sisi lain, seorang penjual tahu sederhana berdiri bagai tembok tak tergoyahkan. Tak seorang pun tahu, langkah apa yang akan diambil Murad berikutnya, tapi satu hal pasti, ia bukan lagi penguasa mutlak pasar itu. Tubuh Murad makin gemetar. Golok di tangannya yang dulu menjadi simbol kekuasaan kini terasa seperti besi tak berguna. Setiap tebasan gagal, setiap tusukan tidak berarti. Sementara Sari berdiri tegak, wajahnya tenang, matanya memancarkan cahaya yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di sekeliling pasar, orang-orang yang bersembunyi kini mulai berani menampakkan wajah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa luar biasanya gadis penjual tahu itu. Sari mengangkat kedua tangannya perlahan. Udara di sekitarnya bergetar, membuat debu di tanah berpusar kecil-kecil. Dari tubuhnya, aura putih keemasan samar-samar mulai memancar, seperti kabut bercahaya yang menyelimuti tubuhnya. Suara langkah orang-orang yang panik, suara ayam dan kambing di pasar, semua mendadak mereda seolah dunia ikut terdiam. Seakan hanya ada satu pusat perhatian, Sari, pewaris ajian Rawa Rontek. Ujang dan Deden yang tadinya siap membantu Murad, kini justru melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. "Kang, cewek ini bukan manusia biasa," bisik Ujang, suaranya serak. Deden hanya bisa mengangguk, mulutnya terbuka tanpa kata. Asep yang tadi sudah terhempas kini merangkak pergi, tak berani lagi mendekat. Mereka semua merasakan hawa dingin bercampur panas yang menyelimuti lapak Sari, hawa kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Murad, meski hatinya dilanda ketakutan, masih mencoba menjaga gengsi. "Jangan sok hebat, perempuan. Saya nggak takut sama trik murahanmu," raungnya sambil menyerang lagi. Namun sebelum golok itu mengenai tubuh Sari, ia terpental jauh, seolah dihantam palu raksasa tak kasat mata. Tubuh besar Murad menghantam tanah, debu beterbangan, membuat kerumunan penonton menjerit tak percaya. Sari melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terasa berat sekaligus agung, bagai seorang ratu yang turun ke medan perang. Tangannya terangkat, telapak terbuka, dan dari sana keluar semburan energi yang tak terlihat tapi terasa nyata. Murad, yang mencoba bangkit, langsung tertekan oleh kekuatan itu. Lututnya bergetar hebat, lalu ia jatuh tersungkur, wajahnya menghantam tanah. "Ajian Rawa Rontek bukan untuk kesombongan," suara Sari bergema, meski ia hanya berbicara pelan, tapi untuk melindungi. "Kalian sudah terlalu lama menindas orang lemah. Hari ini, waktunya kalian merasakan apa artinya ditundukkan." Suara itu membuat para pedagang terharu, sebagian bahkan menangis. Mereka tidak lagi melihat Sari hanya sebagai penjual tahu, melainkan sebagai pembela mereka yang selama ini tertindas. Murad berusaha meraung, menolak tunduk, tapi tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Goloknya terlempar jauh, anak buahnya berhamburan kabur, dan pasar yang selama ini ia kuasai kini menyaksikan kehancuran gengsinya. Keringat dingin bercucuran di wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Murad merasa benar-benar tak berdaya. Saat itu juga, pasar Sumedang bergemuruh dengan sorak-sorai.
Pedagang yang biasanya ketakutan kini bersorak menyebut nama Sari. Hidup Sari! Hidup Sari! Mereka berlari mendekat, sebagian membantu menyingkirkan barang dagangan yang berantakan, sebagian lagi berdiri melingkari Sari dengan penuh hormat. Di tengah kerumunan itu, Sari hanya menunduk pelan, menahan air mata. Ia sadar, warisan ayahnya kini telah benar-benar menjadi miliknya, dan sudah saatnya ia menanggung beban besar sebagai pelindung. Murad terkapar di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Kekuatan yang menekannya membuat ia tak bisa lagi berdiri, bahkan untuk sekadar mengangkat wajah pun terasa mustahil. Di sekelilingnya, suara sorak-sorai para pedagang bergema seperti palu yang menghantam telinganya. Ia, penguasa pasar yang selama ini ditakuti, kini dipermalukan di depan semua orang oleh seorang gadis muda penjual tahu. Harga diri yang ia bangun bertahun-tahun runtuh seketika. Sari mendekat dengan langkah perlahan. Tatapannya tidak penuh dendam, melainkan ketegasan bercampur belas kasih. Ia berdiri tepat di depan Murad yang terkulai, lalu berkata dengan suara yang tenang namun menggema di hati setiap orang yang mendengar, "Kang Murad, lihatlah. Kekuatan yang kau banggakan tak ada artinya jika digunakan untuk menindas. Kau bisa memilih, berubah, atau hancur oleh keserakahanmu sendiri." Kata-kata itu menghunjam hati Murad lebih dalam daripada pukulan apapun. Dadanya naik turun, nafasnya memburu. Ingatannya melayang ke masa muda, saat ia pertama kali masuk dunia premanisme karena lapar dan kemiskinan. Ia pernah bersumpah akan berhenti ketika sudah cukup, tapi ternyata kerakusan menjeratnya terlalu jauh. Kini, di hadapan seorang gadis yang bahkan tak bersenjata, ia merasa kecil, hina, dan rapuh. Ujang, Deden, dan Asep yang melihat pemimpinnya terpuruk, terdiam kaku. Mereka tidak berani mendekat, apalagi menolong. Sebagian pedagang justru menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Inilah akibat menindas orang terus-terusan," bisik seseorang. "Allah itu adil." Suasana pasar seakan berubah menjadi pengadilan terbuka, dengan Murad sebagai terdakwa. Dengan sisa tenaga, Murad akhirnya merangkak ke arah Sari. Goloknya sudah jauh, gengsi yang ia banggakan telah hancur. Ia menunduk, bersujud di hadapan Sari, membuat kerumunan terperangah. "Ampun, Neng, ampuni saya salah, saya nggak sanggup lagi." Suaranya serak, bercampur tangis yang tak pernah didengar anak buahnya seumur hidup. Sari menatapnya dalam-dalam. Ada sedikit iba dalam hatinya, namun ia tahu keputusan ini penting. "Ampun itu bukan dariku, Kang. Ampun hanya milik Allah. Kalau kau benar-benar ingin berubah, buktikan. Jangan lagi sakiti orang lemah. Jangan lagi jadikan pasar ini ladang pemerasan." Suaranya begitu lembut, namun tegas, membuat banyak orang yang mendengarnya menitikkan air mata. Pedagang mulai bersorak lagi, kali ini bukan sekadar karena Murad tumbang, tapi karena mereka melihat secercah harapan. Beberapa bahkan berani mendekat, menepuk bahu Sari dengan rasa bangga. Murad sendiri menangis semakin keras, tubuhnya terguncang. Anak buahnya ikut terdiam, sebagian menunduk dalam penyesalan. Mereka tahu, hari itu bukan hanya kekuasaan Murad yang runtuh, tapi juga awal dari kesempatan untuk menebus dosa. Pasar Sumedang, yang sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kini menyaksikan perubahan besar. Seorang preman bengis bersujud, dan seorang penjual tahu sederhana menjelma menjadi pelindung. Sejarah baru pun mulai ditulis, dengan air mata, doa, dan sebuah warisan sakti yang akhirnya digunakan sebagaimana mestinya. Hari-hari setelah peristiwa itu, pasar Sumedang tak lagi sama. Pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini berjualan dengan hati tenang. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi ancaman kasar dari para preman. Suasana pasar dipenuhi canda dan tawa, aroma tahu goreng dan sayuran segar bercampur dengan rasa lega yang selama ini dirindukan. Semua orang tahu, perubahan itu terjadi berkat seorang gadis bernama Sari. Murad dan anak buahnya tak lagi berani mengangkat kepala. Namun berbeda dengan masa lalu, mereka tidak dibenci, melainkan diberi kesempatan. Sari, dengan hatinya yang lembut, justru meminta agar mereka dilibatkan dalam membantu pasar. Murad kini ikut menjaga keamanan, mengangkat barang dagangan, bahkan sesekali membantu para janda tua menyiapkan lapak. Tatapan matanya tak lagi garang, melainkan penuh penyesalan dan rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Meski begitu, bayangan kekuatan ajian Rawa Rontek tetap menyelimuti hati setiap orang yang pernah menyaksikannya. Bagi sebagian pedagang,
Sari bukan sekadar penjual tahu, melainkan penjaga tak kasat mata. Mereka berbisik, itu warisan ayahnya, ajian yang bisa membuat tubuh tak terkalahkan. Namun bagi Sari sendiri, kekuatan itu hanyalah amanah. Ia selalu berkata, ajian ini hanya berguna jika dipakai untuk melindungi, bukan untuk berkuasa. Waktu berjalan, dan cerita tentang peristiwa itu menyebar ke luar pasar, ke desa-desa sekitar. Orang-orang datang hanya untuk melihat Sari berjualan tahu, atau sekadar mendengar langsung kisahnya. Ada yang menganggapnya sebagai pendekar perempuan, ada pula yang menyebutnya Putri Tahu Sumedang. Namun Sari tetap sederhana. Ia tetap berdiri di balik lapak kayunya, melayani pembeli dengan senyum hangat, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Suatu sore, Murad menghampiri Sari. Wajahnya masih menyimpan bekas luka batin, tapi kini tatapannya jujur. "Neng Sari," katanya lirih, "saya berutang nyawa dan kehormatan padamu. Kalau bukan karena ajaranmu, mungkin saya masih hidup dalam kegelapan. Mulai hari ini, saya bersumpah akan menjaga pasar ini, seperti kau menjaganya." Sari menatapnya lama, lalu tersenyum. "Itulah jalan yang benar, Kang. Teruslah berjalan di atasnya." Kisah itu pun menyalakan harapan. Pasar Sumedang menjadi tempat yang aman, bahkan menjadi teladan bagi pasar-pasar lain di daerah sekitar. Pedagang yang dulunya takut kini bisa berkembang, pengunjung datang lebih banyak, dan roda kehidupan berputar dengan damai. Tak ada lagi yang berani mencoba menguasai dengan kekerasan, karena mereka tahu, ada seorang penjaga yang tak terlihat, seorang gadis pewaris ajian Rawa Rontek. Tahun-tahun berikutnya, nama Sari terus hidup dalam cerita rakyat. Orang-orang menuturkan kisahnya di warung kopi, di sawah, bahkan di rumah-rumah saat malam tiba. Mereka menyebutnya legenda, bukan hanya karena kekuatan yang dimilikinya, tapi karena keberaniannya menegakkan keadilan tanpa dendam. Sari menjadi lambang, bahwa kekuatan sejati bukan pada otot dan senjata, melainkan pada hati yang ikhlas melindungi sesama. Dan begitu, kisah seorang penjual tahu sederhana yang menundukkan preman pasar berakhir bukan dengan darah dan kebencian, melainkan dengan perubahan dan harapan. Ajian Rawa Rontek menemukan pewaris yang tepat, dan pasar Sumedang menemukan pelindung yang sejati. Sebuah legenda lahir, legenda tentang tahu, tentang ajian, dan tentang seorang gadis bernama Sari.